Panitia Indonesia sama saya Panji Suryono dan juga Intan. Bukan berlian, Intan yang gak diasah-asah, mendem terus. Spesialis pengganti, super sub kalau benar-benar Nesa udah nggak ada, Intan udah nggak ada, Bener. Anes udah nggak ada, Bener. cari semua perempuan yang ada di muka bumi ini nggak ada. Terseliplah seorang gue di semak-semak gitu loh. Intan yang udah bukan berlian, Intan yang bukan bersinar, tapi Intan yang redup ya inilah bagi ini. Tapi kemarin udah sempat jadi host juga, udah sempat jadi panit juga. Luar biasa emang produser kita yang satu ini serba bisa, karena otaknya ada di sini ternyata ya. Nah dulu sebelum masuk itu gue mau ngucapin dulu selamat buat tim yang gue dukung dari tahun 2013. Siapa tim yang lu? Milwaukee Bucks. Oh iya tadi ya. Akhirnya lo tau gak sih waktu pas Justin ke Amerika gue titip bajunya Giannis Giannis dan akhirnya bisa Giannakotompo. menang Antetokounmpo Oh, iya. bacanya. Kalau gue taunya Giannis Giannakopoulos. Itu main bola Jadi ya. itu orang Yunani. Ya, cuma tadi gue emang baca performanya dia di Twitter emang katanya bagus banget di pertandingan tadi kan. 50 poin. 50 poin. Jangan mancing, jangan 50 mancing. poin. Ya luar biasa emang dia si Giannis itu ya. 50 poin, mainnya keren. Terus emang kalau lo lihat dari awal dia tuh cedera. Ini siapa tahu aja ada program basket kan? Bisa aja. Bisa aja gitu loh. Lo ajuin aja proposalnya. Nanti banyak yang ngelamar jadi expert-expertnya. Nanti ada lagi expert-expert yang lo kenal zaman dulu akan muncul di sini lagi Oh, kan. gitu. Bisa nanti jadi ya. Tapi ini mungkin kalau ngomongin tadi ada NBA, kita juga pasti sekarang DPI ngomongin bola. Karena ngomongin tim yang bagian ini kayaknya lagi nyari super sub doang nih, apa nggak punya duit apa gimana sih Mbak? Timnya gue apa nih? Arsenal lah, pura-pura nggak Gue udah lupa kenal. ingatan. Arsenal itu emang spesialisnya nyari yang ya gitu-gitu aja. Yang penting banyak, yang Yeah. penting bisa buat gonta-ganti. Nggak tahu mau dipakai gimana atau enggak. Tapi kan namanya sekarang lagi baru ya. Tuh asli, ini gue nggak tahu ini sih siapa, Sambil Lokomotif. Terus juga Nuno Tavares. Tavares kan kita udah sempat ngomongin juga kemarin. Ben Si White juga Abrar ngomongin. feeding gua katanya kalau di YouTube skillnya kayak Pogba. Lu lihat pemain-pemain yang ada di Indonesia tuh yang asing dari YouTube tuh jago-jago semua. Emang. Pas main di sini belum tentu. Namanya kalau di pre-season kayak Tavares gitu. Ya, Ya lo bisa lah bisa. lihat-lihat. Nggak apa-apa. Kan sesuai judul kita hari ini apa coba? Apa itu? Resep anti mediocre. Nah, Kalau Arsenal ya udah di mediocre aja udah itu situ. jadi biar alasan Selain kalau Arsenal kan banyak juga kalau kita ngomongin soal transfer ya selainnya ada Spurs juga ya. Spurs mau swap nih. Mau swap bukan swap test. Sof siapa? Kiper. Main Sevilla anjir. Oh, si ini Brian Gill. Brian Gill. Sama Lamela. Brian Iya, Gill iya, sama iya. Lamela. Dua kalau nggak salah selain Ya Lamela sama ada yang Patrick terakhir Gomez. kalau yang didatengin Golini, kipernya Atlanta, yang dulunya akademinya youth-nya Iya. MU juga. Dia ada loh di timnas Italia, tapi gue nggak tahu mana ada maininnya. Tapi di Atlanta pun udah mulai kegeser sebenarnya sama Gasperini karena dia banyak kesalahan-kesalahan yang sebenarnya nggak perlu lah di fase paruh kedua musim lalu, makanya mulai Jadi kalau diganti. menurut lo kalau Spurs itu akan balik ke masa fasenya dia turun lagi, jadi mediocre lagi atau enggak lo? Ya kalau ngeliat pelatihnya sekarang makin turun lagi, ya terlepas mungkin dulu Pochettino juga awalnya dari pelatih yang bukan siapa-siapa ya, cuman ya kita tahu cara mainnya Nuno seperti apa, terus juga mengandalkan permainan yang ya gitu-gitu aja kayak tim-tim mediocre kan, tim-tim pragmatis. Apalagi sekarang pembeliannya juga belum jelas gitu. Golini, terus juga Brian Gill juga kita juga belum bisa menilai dia main di Premier League. Ya dan mau mencoba mempertahankan Harry Kane. Iya. Kan main lah. Ya Tapi kayaknya si tetap Daniel nggak Levy mau. ini atau si Levy ini emang kayaknya pengen semurah-murahnya di bursa transfer dan memaksimalkan pemain bintang-bintang yang ada. Ya, tapi pengennya ngarepnya maksimal. Ya semoga dapatlah salah satu trofi, apapun trofinya itu mau silverware kek, mau kaleng-kalengan wear kek, terserah deh apapun gitu loh ya. Ya Yang sama penting- lah kayak Arsenal. Enggak. Ngarepin trofi yang sekarang Arsenal tadinya berpeluang dapat trofi Mbak. Tapi kan dia keluar gara-gara ada yang Covid itu kan. Ya ini betul, ini adalah trofi Nih. Arsenal yang sesungguhnya. Ini yang trofi paling mungkin. pramusim. Trofi pramusim itu emang trofinya Arsenal Florida gitu loh Cup ya. kalau ada ini. Nah mereka nih batal tour ke Amerika ya. Padahal udah ada Inter Milan di sana udah menanti. Inter Milan udah siap bantai nih. Padahal belum tentu menang juga ya Inter Milan. Tapi Terus daripada nungguin Arsenal di Amerika, lebih banyak kayaknya yang lebih nungguin Messi di Miami ya. Oh, iya, iya, Messi iya. tuh di mana-mana.
di Hard Rock kalau nggak salah dia nginepnya. Oh iya? Iya, Di gue Bali? cuma lihat dia foto. Di Kuta? Tapi ini kan sedikit juga melunturkan lagi image-nya Messi yang katanya sombong. Ini dia berani nyamperin ke pagar gitu kan. Iya. Datengin fansnya tanda tangan, nggak takut gitu, nggak parnoan sama fans. Ya artinya ini Messi mungkin juga lagi happy kan, moodnya habis juara sama Argentina. Ini dah. Tapi gue mau nanya nih, menurut lo Ballon d'Or dia nggak? Kan kemarin kita sempat lewi, Ya. terus pas abis itu Gue sebenarnya udah kayaknya bosan. bakalan dia deh. Gue sebenarnya udah bosan. Cuman kalau ngeliat pesaingnya ya dia, karena Lewi kan nggak bisa ngapa-ngapain di Liga Champions, nggak bisa ngapa-ngapain juga di Piala Dunia. Nah kalau dia kan walaupun dia nggak juara Liga, tapi kemarin dia ada juara. Beda nama sama beda Secara style. individunya keren. Kemarin golnya berapa banyak kan golnya sama kemarin Copa America yang bikin dia jadi juara. Jadi- Tapi kita nggak akan ada di sini Mbak kalau nggak ada GeForce. Bridging-nya tunggu dulu gitu loh. Dia Karena gue udah memang dipanggil-panggil ada- sama tim produser. Iya, tim produsernya tetap Oh iya, tunggu. lu berani lu nyuruh-nyuruh. Ya GeForce ya pas booking over motorsport punya Indonesia yang bikin performa Mobil, kendaraan kalian kendaraan. makin oke gitu ya. Cek Juga aja follow nih IG-nya di Instagramnya sini ya, kalau mau tahu informasinya kalian juga bisa melihat promosi-promosinya dan juga barangnya di e-commerce kesayangan kalian. Kalau mau beli langsung cus ke sana ya. Oke, Oke. Ji, kalau misalnya tadi gue ngomongin soal Ji, bridgingnya yang enak dong. Ya, maaf dong, Mungkin mana? sembari bisa belajar nanti di Nah. acaranya Jebret ini nih. Itu makanya bisa yang belajar di satu sini. ini nih, kalian semua juga bisa tungguin kapan waktu yang pasnya, tanggalnya akan kita tentuin nanti. Yang pasti kalian bisa ikut serta juga dengan cara yang kayak gimana. Lihat yang satu ini. Sebelum nanti akhirnya Panji akan ada siapa hari ini? Ada Coach Justin dan juga Bung Haris Pardede. Check it out. Oke, sudah kembali di studio bersama Bung Haris Pardede, singkatnya Harde. Apa ya? Sama Coach Justin. Kalau tadi kalian juga ngeliat info Jebret Media Workshop itu, tunggu aja masih di bulan Agustus. Nanti infonya akan langsung diumumin sama miminnya Jebret Media. Yang pasti kalau udah nggak sabar mau dikasih petuah sama Coach Justin, sama host-host di sini. Ya nanti tungguin aja infonya. Tungguin terus, pantengin terus Jebret Media. Dan juga kalau ada acara baru Wanna Be a Sportcaster juga bisa ditonton di channelnya kita, di podcastnya ya. Oke, kita nggak ngebahas Arsenal, tadi udah dibahas. Arsenal nggak bisa jadi juara trofi yang mungkin satu-satunya musim ini. Kita ke Liverpool yang mantan juara IPL kemarin lumayan mengalami pasang surut karena banyak cedera pemain dan juga kurang tajamnya lini depan. Tapi ini kelihatannya Klopp masih adem ayam selain nambah Ibrahima Konate, tidak ada transfer yang benar-benar membuat kita pengen tahu nih siapa sih yang dibeli pemain bintangnya untuk menambah kedalaman. Bahkan katanya Firmino juga udah nggak ada isu-isu perpanjangan kontrak. Ini kalau melihat 3 pemain yang kelihatannya kemarin juga udah mulai pasang surut, kayaknya udah mulai jenuh. Lo nggak ngelihat Liverpool sama ambisi itu, Coach? Gimana Coach ngeliatnya dari ambisi Liverpool? Gue sih tidak lihat bahwa Klopp tidak mau. Gue lebih melihat bahwa manajemen gak kasih Klopp duit. Oke. Kita tahu bahwa gue aja pertama kali gue ngelihat itu gue shock bahwa gajinya pemain Liverpool masih di bawah pemain Arsenal. Iya. Di sisi lain, lu negonya jago, oke. Jago. Tapi zaman sekarang, zaman sepak bola di mana udah duit, pemain diincer dikit cabut. Contoh paling bagus ya Wijnaldum. Dan sekarang gosipnya Hendo juga akan kemungkinan besar cabut. Ya. Ngerti nggak? Nah, dari 3 pemain diprediksi oleh media Inggris bahwa nggak mungkin 3-3 perpanjang kontrak. Pasti ada yang cabut. Nah, ini yang jadi masalah selalu dengan Liverpool. Kenapa mereka tidak bisa mengantisipasi dan tidak mau invest? Kalau melihat kemarin bahkan dari musim waktu dia juara banyak yang bilang ini kedalamannya sebenarnya udah kurang merata kan. Dia Iya. benar-benar mengandalkan 11 pemain kekuatan utamanya. Karena nggak ada yang cedera. Iya, karena nggak ada yang cedera. Dan kemarin terbukti ketika ada yang Iya, cedera, betul. banyak masalah. Dan juga bahkan lini serangnya pun kemarin walaupun udah balik nggak setajam sebelumnya. Kalau ngeliat dari sekarang, apakah Klopp yakinnya atau Liverpool manajemennya yakin itu dengan kondisi sekarang nggak bakal cedera lagi? Iya, sebenarnya pertama balik lagi kan, seperti yang sering kita ulas gitu ya. Masalah ini kan sekarang masalah pandemik ya, uang terbatas. Jadi nggak heran kayak Wijnaldum cabut, gaji nggak sesuai segala macem. PSG menawarkan gaji yang lebih tinggi. Terus kedua, kalau kita lihat dari kebutuhan tim,
kan mereka baru dapetin siapa Konate ya, Konate kemarin. back. Nah ini Murah. agak menurut gue dari segi komposisi agak sedikit kurang berimbang. Di belakang mereka banyak banget pemain. Sebenarnya kan ada banyak pemain. Nah ini dia nih. Ya. Mungkin 6 sampai 7 bahkan 8 kali ya back tengah. Walaupun si Ben Davies bisa di kiri, tapi Ben Davies nih nggak ada inilah. Sebenarnya nggak tahu nih kenapa dibeli sama Liverpool. Bener-bener nggak inilah. Kalau Ibrahim Konate oke buat pelapis dan sebagainya. Nah di depan Firmino ini kan yang Firmino kan memang waktu mereka juara Champions, juara Liga, sebenarnya kan ya perannya begitu gitu loh, lebih kepada Salah sama si Mane. Nah ini yang gue dari 2 tahun lalu juga agak nih kapan Liverpool beli striker yang benar-benar target man gitu loh. Atau memang Sebenarnya tujuannya memang bermain tanpa target man. betul. Dia memang cari striker yang bisa buka ruang, yang bisa masuk ke dalam. Selama ada kontribusinya walaupun tidak cetak gol, ya gue sih bilang nggak ada masalah. Yang penting kan 2 sayap cetak gol. Nah yang jadi masalah kan kalau dia nggak cetak gol, 2 sayap nggak cetak gol. Kayak musim lalu. Nah sekarang gue bilang tidak adanya Wijnaldum, siapa yang ganti? Nggak jelas. Iya betul itu juga. Nah nanti kalau seandainya Hendo cabut juga, Bolong tengahnya. siapa yang ganti? Shaqiri pun juga katanya mau cabut juga. Akan cabut juga. Shaqiri kan lebih kepada winger. 3 depan itu udah jenuh. Udah benar-benar harus diganti. Oke. Tapi kalau kita ngelihat kemarin penampilannya Diogo Jota sebelum cedera, bahkan habis cedera pun sebenarnya cukup oke gitu kan. Dia bisa langsung cukup nyetel. Tapi kalau melihat dari harmonisasi sama Mane dan Salah, ngelihat kemarin egoisnya dia di Euro ini bisa kelihatan kompak nggak sih dengan Jota dengan Firmino? Di Liverpool, Mane sama Salah ya berapa kali itu aja udah mulai ada isu-isu clash lah. Ya benar, dan Jota kan masalah. Tapi kalau Jota kan dia maruknya kan di Portugal. Ya. Kalau di Liverpool ketika Mane cedera atau Salah ya, gue lupa gitu. Dia gantiin kan lumayan bagus sih. Jadi sebenarnya untuk area tersebut nggak masalah. Cuman tadi yang Coach bilang soal striker, iya. Firmino memang dalam komposisi 2019 ketika juara Champions dan 2000 ketika IPL peran dia ada, tapi kan setahun lagi kontrak dia habis, Ji. Betul. Tetap nggak mungkin satu tim tuh nggak punya striker, pasti harus ada striker. Origi? Enggak. Kalau striker mereka sih banyak, cuman kepedean. Dan fans Liverpool sama fans MU itu sama. Kalau gue kritik pemain bapuknya, langsung diserang, kasih waktu. Lu lihatlah, Ben Davies yang dibilang pemain terbaik Champions League, bla 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 bla, mana? Dimainin juga, Tsimikas mana? Dimainin juga enggak. Terus belum yang Rhys James lah, James lah itu namanya nggak jelas. Series William. Ya atau Williams nggak jelas semua gitu loh. Ya, sama kayak MU lah. Dan James lah, Van de Beek lah. Bapuk aja, ngerti nggak? Nah ini kalau kita lihat komposisinya sebenarnya ini musim lalu gue main Fantasy League kan. Nathaniel Phillips ini sebenarnya menurut gue ya dengan status dia sebagai bukan pemain inti, pelapis. dia bagus banget menurut gue. 7 kali clean sheet, mainnya oke. Ya. Awal-awal agak Lu sedikit kardus kalau lu bahas clean sheet. Enggak, makanya gue belum selesai coach. Tapi kan jadi mainnya juga awal-awal dia agak panik nih waktu dia gantiin siapa gue lupa, kalau nggak salah Joe Gomez cedera. Tapi lama-lama dia lebih tenang. Nah ini yang gue bilang center back-nya Liverpool ini banyak banget gitu loh. Jadi gue nggak tahu apalagi Van Dijk ya. Banyak tapi banyak yang nggak berkualitas juga. Atau juga lah. Ya, tapi kan kemarin emang 3 center back itu kan ganti-gantian cedera kan, Matip dan juga Yang Joe penting Gomez sama 3 Van Dijk ini kan. suwe. Iya. Gue kebayang kalau 3 belakangnya MU cedera, nggak main Champions League gitu. Ya mau gimana? Semua juga backnya kalau City. Exactly. Ya kan? Dan ini dialamin oleh Liverpool ditambah. Tapi cukup bagus sebenarnya mereka survive-nya kemarin kan. Ditambah depannya mandul. Nah, berarti Iya kan? sekarang berarti kan kemarin ketika backnya bermasalah mereka sebenarnya cukup bisa menanggulangi dengan tadi ya walaupun mungkin nggak Dengan bisa Fabinho turun. Ya dengan statistik itu kan Henderson bahkan juga suruh sempat turun juga kan. Justru permasalahan utamanya adalah kreativitas dan juga Di depan, lini serangnya. betul. Ini berarti kan dia harus nambah kreativitas, kreator dan juga striker. Ini belum ada sampai Makanya sekarang. itu gue bingung, dia beli Ben Davies lah, dia beli siapa lagi tuh? Ya Abraham Konate mungkin ini kali ya trauma musim lalu. Kalau Van Dijk ini kan sebenarnya boleh dibilang 50% dari seluruh back lah gitu. Dari 4 back ini kekuatan dia kecuali back sayap ya, beda. Jadi dan berapa kompetisi mereka main kan, Piala Ciki, Piala UEFA dan sebagainya 4. Jadi gue rasa Klopp benar-benar mau nggak mau terulang lagi musim lalu. Ya, ketika mereka cedera 2-3 pemain, Fabinho turun, Henderson turun dan sebagainya, akhirnya lini tengahnya kan jadi korban. Nah itu yang menurut gue akhirnya
suplai bola ke depan macet, apalagi ditambah masalah Mane sama Salah. Tapi menurut gua Liverpool tetap harus beli 1 atau 2 pemain tengah dan depan. Kalau misalkan mereka, let's say kita berandai-andai nggak ada pemain cedera kayak kemarin gitu ya. Kalau Robertson, TAA juga lagi on fire, harusnya problem lini serang dan kreatornya aman dong. Karena kan mereka juga nggak terlalu banyak mengandalkan. Harusnya. Ya kan? Iya, Nggak terlalu harusnya. mengandalkan dari gelandang kan. Dari wingback-wingbacknya juga Iya, cukup oke. Kan? harusnya. Ini kan teori. Iya. Kan harusnya. Kayak seandainya tidak gimana? Nggak ada plan B. Oke, berarti yang Kalau dikhawatirkan gue plan B-nya ya. melihat Liverpool ini dirteknya ini kan masih muda, pengen jadi pahlawan karena mereka mendapatkan Robertson dengan harga murah on fire. TAA dikira akademi. semua yang dibeli, setelah itu hancur semua yang dibeli. Jadi yang dibeli Minamino. duit receh, ternyata bapuk. Bahkan Adrian itu Liverpool kalah atau out dari Champions League berkat kiper yang murah ini. Iya, Adrian. Jadi mereka soalnya untuk gue ini sebuah pattern. Bukan kebetulan, ini sebuah pattern bahwa Liverpool merasa scoutingnya hebat, dirinya hebat, padahal hancur-hancuran. Kalau Untuk Hendo- beli pemain muda. Tapi dari semua yang kita bahas tadi yang paling gua ngeri sebenarnya kembalinya Karius. Nah, kemarin datang lagi si Karius sama Adrian nggak kalah Ya. bapuknya. Ya cuman paling ngelihat Karius balik tuh semua Serem pendukung ya? Liverpool langsung entar Kayaknya dulu. dijual juga nggak laku-laku Pak, dipinjemin dan dibalikin Iya. lagi kan soalnya. Di mana di Galatasaray apa Fenerbahce ya? Iya, Di Turki iya ya? lupa. Oh, tapi kalau ngomongin dari sisi tadi kita sempat nyebut juga kaptennya Henderson, ada isu mau dilepas nih, apa yang membuat Henderson layak dilepas menurut kalian? Apakah memang dia udah mulai rawan cedera atau Nah, mulai gua rasa udah 31 juga umurnya kan? Setahu gue masalah gaji juga. Oh, masalah sepelit gaji. itu Liverpool. Padahal gajinya nggak gede-gede Liverpool amat itu loh. buat gaji. Dia nggak gede-gede Liverpool amat ini dari 3 pemilik Inggris, Arsenal, Glazer sama Amerika Henry. ya. Paling parah Liverpool. Pelitnya. Pelitnya, beruntung mereka punya pelatih hebat. Ya bisa Yang memoles bisa pemain. meramu, yang bisa memaksimalkan pemain. Itu aja. Tapi pelatih ini, Klopp ini kan juga manusia. Dan pemain hebat pun ada masa-masanya. 2-3 tahun cukup. Ini akan menurun. Dan Kalau parah mereka nggak ganti merotasi skuadnya ya. Kalau Hendo hilang, kehilangan besar nggak buat Liverpool dengan sekarang usia 31 tahun dan juga ya udah mulai cedera juga kemarin kan berapa kali? masalahnya mereka udah kehilangan Wijnaldum, Ji. Oh ya, Nah, oke. kalau Butuh misalnya masih penyeimbang ada ya. mungkin masih oke, tapi kalau lu udah gak ada Wijnaldum, Sekarang sisa nggak ada siapa? Hendo, Thiago doang ya? sisanya siapa? Enggak, dia kan ngandelin si Kribo itu. Si Curtis Chamberlain. Jones siapa? Curtis Jones. Curtis Jones, Thiago. Ya, oke Ya, lah. Thiago masih oke. Oke. Curtis Jones ini kan bapuknya minta ampun. Udah berkali-kali gue bilang. Ada James Milner nanti jadi gelandang juga. muncul lagi. Orang itu meremehkan perannya Wijnaldum di Liverpool. James Milner tuh kalau nggak salah 36, 37. Enggak, udah 64 ya. Udah enggak Makanya naik itu yang gue lagi. bilang, Ji, hilangnya Hendo bukan semata-mata Hendo, karena memang di tengahnya juga udah Udah keropos. keropos. Iya. Artinya PR-nya banyak banget Liverpool nih, dia. butuh nyari Memang. kreator di tengah sama kedalaman lini depannya, apalagi Minamino udah terbukti Dan gagal gitu satu kan. bulan- Balik lagi Minamino biar mampus lu. Sering salah. Ada Origi lagi kalau mau kan. Oke, kalau menurut kalian diberatin Liverpool seperti apa musim depan? Apakah akan lebih kuat daripada musim lalu dengan pemain-pemain yang sudah kembali dari cedera ketika mereka nanti bugar semua? Apakah memang manajemen Liverpool segitu percaya dirinya Liverpool bisa juara dengan skuad yang ada sekarang? Kalau Karius balik, gua harap Alisson cedera asli. Oke, kita pindah ke liga lainnya. Biar pas nih sesuai judul kita, resep anti mediocre. Ini yang lagi menjadi apa ya, challenge dari kedua orang ini ngomongin soal tim Jose Mourinho AS Roma. Ini baru beli pemain Rui Patricio, terus juga Granit Xhaka sudah menyusul. Ini topiknya sengaja ya diangkat ya pas gue sama dia. Ya ini biar terus panas gitu kan. Kalau ngeliat kondisi AS Roma saat ini sebenarnya ya, kalau ngeliat dari pemain starting line up-nya sebenarnya lumayan oke kan. Di depan, di tengah ada si Dia Zaniolo. langsung mau narik pelatuk dia. Langsung mau nembak Ada ya. kalau let's say ada Granit Xhaka, Carlos Zaniolo. Perez di depan. Iya, terus ada Mkhitaryan di depan. Justin Kluivert udah dibuang. dicabut ya kan, dibuang. Pinjemin. Udah nih, tapi kan ada Mkhitaryan, masih ada Zeko di sana. Ya gini, lu sendiri sebut Mkhitaryan, Zeko, Perez. Ya. Terus apa namanya, legend dari MU, Ya, Santon, Smalling, siapa? Smalling. I mean
Kasih waktu dulu nggak apa-apa. Mkhitaryan, come on man, ngerti nggak? Gini, Perez pun juga udah dibuang. gua nggak bilang skuad Roma yang ada dan yang mau dibeli Mourinho itu wow, nggak mungkin lah. Budget dia juga kalau nggak salah 50 jutaan ya. Kecil banget. Makanya dia beli Enggak 50 juta juga cicil 5 tahun itu. Nah, tapi Saka kan si nggak Saka tahu. mungkin 10-15, gua rasa nggak mungkin lah dia di atas 15. 15 Saka. Nah, terus si Matis Vina juga kalau nggak salah belasan. Icardi bagus sih kalau balik ke Roma Rui sih. Patricio belasan. Tuh bayangin, maksud gua gini loh, komparasinya dengan budget segitu menurut gua yang dibeli ini sesuai. Satu, Granit Xhaka. Ya. Playing style-nya kan sesuai di Itali. Ya. Ya, gayanya lambat. Lelet. Ngeliat syuting jarak jauh. Dan bagus buat Arsenal. Iya, iya, Karena iya. kita tahu dia pernah ada masalah sama fans, Benar, terus benar. mainnya juga nggak Wah, gue cocok. seneng banget kalau dia. Nah, jadi gratis pas lah kalau perlu. Sama gini Ji, kalau gue lihat Mourinho ini kalau kita nonton film Gladiator, Ya. dia tuh kayak waktu Gladiator siapa tuh si Maximus waktu Maximus, dibuang, ya. dia kan balik lagi dia kumpulin tuh bekas prajurit-prajurit. Oh, Nah, menurut gua veteran-veteran dari itu ya. gue nggak bilang Roma tentara ini Romawi ya. gue nggak bilang juga Mourinho masih ada di peaknya, tapi Ya. dia tahu sekarang apa yang mau dilakukan gitu loh, dengan ngumpulin pasukan-pasukan yang memang punya motivasi, skill ada lumayan, tapi harganya juga murah. Tapi film Gladiator itu kan fiksi. Kan memberikan instruksi. Lu tahu ada enggak dia bilang benar, dia kumpulin pasukan yang tua, tapi berantem di arena, bukan perang. Kan enggak? Stadion juga kok. Iya, kecil. Sama. Bukan di medan perang, beda. Tapi kalau kita sebenarnya bedah nih skuadnya, permasalahan utamanya menurut gua yang kelihatan kurang banget di lini depan ya. Karena kalau kita lihat di kipernya, Patricio lumayan lah kiper Portugal. bagus itu. Di backnya ada Mancini, terus ada si Spinazzola kalau udah sembuh dari cedera, ada Florenzi yang juga udah lumayan senior gitu kan. Terus di tengahnya ada Cristante yang kemarin juga ada skuadnya Mancini, terus ada si Zaniolo. Cristante itu hancur kemarin mainnya. Waktu dia masuk, Inggris kocar-kacir coach. Enggak, itu katronya Inggris aja itu. Terus ada si Zaniolo yang dibilang memang Ya, memang menjadi masa depan Italia walaupun kemarin suka cedera kan. Terus di lini depannya ada El Shaarawy, Zeko. Artinya PR utamanya cuma di lini serang sama tengah Iya, doang. kalau kan? di lini serang kan orang Romanisti ini menunggu kiprahnya Zaniolo karena Oke. musim Cedera kemarin, ya, panjang, cedera panjang. Jadi kita nggak tahu ketika dia mulai blossom tiba-tiba dihantam cedera panjang. Nah, ini kan kita nggak tahu nih bagaimana nanti performanya. Kemudian di back kiri juga udah ada pelapisnya Vina. Tadi gue jujur baru ngeliat tadi pagi atau siang permainan dia. Menurut gue dia sangat back yang agresif, dan ini kan memang karakter Roma dari zaman Zeman Ji, agresif ya. Tapi memang kelemahan dia menurut gua dari yang gue lihat itu bertahannya agak suka ninggalin posisi itu aja. Jadi gue setuju sama lu. Orang pada nunggu Zaniolo nih gimana nih permainannya. Karena memang dia yang paling dandelin kalau kita bicara di depan. Ya Shaarawy gue agak 50-50. Kalau Granit Xhaka kemarin ngeliat main di Euro sebenarnya pembelian bagus buat Roma ya kan? Siapa? Granit Xhaka kan kemarin di Euro oke gitu. Buat sekelas Roma Dia dan tuh Serie A. 5 tahun di Arsenal nggak dilihat apa? Ya tapi kan Premier League Beda, coach. beda, Sekarang kan beda. Italia lo lihat Betul. dia Ashley yang aja bisa Dan lumayan makanya blossom di sana. makanya di Swiss dia bagus kenapa? Karena gaya mainnya juga sama dengan pace-nya dia. Gitu. ya Selain kan, masalah ada kebutuhannya. personal di Arsenal ya. Gue bilang kalian terlalu mendramatisir seolah-olah ini tim udah is going nowhere. Lo tahu? Di Italia sudah ada taruhan bahwa Mourinho akan jadi pelatih pertama yang Serius, sudah ada. serius. Wah, gua ambil lagi tuh taruhan. Serius. Mourinho akan jadi pelatih pertama yang dipecat, dan kalau itu terjadi nasib lu kayak Hanif. Tapi kalau kita ngeliat bandingin sama sekarang kompetitornya di luar ya, Inter, Juve dan juga Milan gitu kan, Napoli juga nggak berbenah terlalu kelihatan gimana-gimana. Terus Pelatihnya Lazio, Napoli kan sekarang Lazio pelatihnya Sarri. enggak dong. Oh iya Lazio Sarri ya. Iya. Napoli kan bukan pelatih. At Iya, least dibanding- dari sisi pelatih itu ngaruh banget. Mourinho udah trofi di mana-mana. Bos. Standar ganda. Enggak, maksud gua dia di Italia udah pernah bisa sukses juga kan dengan skuad Inter waktu emang mungkin mewah gitu Wah kan. banget. Ya kalau itu justru gua beda sama lu Ji. Kalau Inter memang kita nggak bisa bandingin. Ya, Skuadnya benar. skuadnya nomor 1 lah sehingga mereka bisa treble. Gini lah, Jadi beda pola lah. kita nggak usah, let's be realistic lah. Iya. Ini pelatih udah semenjak dia masuk di MU itu udah menurun. Iya, iya. Ya kan, Udah. dari sisi permainan. Jadi alasan apa? Satu alasan untuk membuat dia bisa naik lagi seolah-olah dia hebat adalah squad yang kelas A semua. Iya.
Ya, ya. Baru mungkin dia bisa dapat. Ini masih mungkin. Ya, kalau Baru Roma- mungkin dia bisa dapat trofi. Ini pemainnya kelas D semua. Budgetnya 50 juta. Ya, ini pemainnya kelas D semua. Nembus Fred juga nggak bisa, Pak. Kalau ini Klopp, kalau saya pelatihnya Klopp, gue nggak berani taruhan lawan lu. Oh, oke. Ngerti nggak? Oke, oke. Minimal Ya. Champions League masih bisa masuk. Ya. Tapi ini yang dikatakan sejarah. Sejarah itu kan dibuat sebelum orang tahu. Ya lo karena udah taruhan tiket New York aja jadi optimisnya lebih. Nah, tapi ini Mourinho juga sekarang mau mengadaptasi sistem latihannya, mau menganalisa pemain lewat drone. Jadi sesi latihannya akan direkam lewat drone. Ini kalau kalian melihat dari cara pelatih kan beda-beda. Dulu ada yang kayak Bielsa ketahuan ngintip pemain lain gitu kan. Terus ada yang gue lupa Nagelsmann apa siapa dulu yang ngebangun kayak tangga tinggi biar bisa ngeliat dari atas permainannya kayak kita lagi nonton TV kan jelas gitu kan. Kalau gue bilang ini justru bisa jadi bukan datang dari dia ya, karena pelatih itu kan hanya mengurus masalah yang komprehensif. Oke. Jadi mungkin ada asistennya, Betul. mungkin bahkan yang baru lulus kuliah tapi masih fresh graduate, milenial yang mereka, bos ini bikin begini nih bos, gini gitu. Tapi dia punya visi. Itu yang gue bilang pelatih, oke, dia udah mungkin orang bilang udah usang, tapi selama dia punya visi itu, dia punya experience. Apa visinya? Visi dia? Lu ambil kesimpulan hanya karena dia pakai drone terus lu sebut dia punya visi? Enggak. Dia tuh mulai dari Porto dan sebagainya, dia bisa mengadaptasi. Enggak, lu jangan bahas yang dulu-dulu. Kan gue bilang semenjak MU dia turun. Dan bener-bener nggak berprestasi. Nah sekarang visinya apa? Gak ada visi, Tapi come on. Coach, lo kalau dulu sebagai pelatih metode apa yang lo pakai yang khusus dibanding pelatih lain? Karena kan kalau kita tahu dulu kayak Conte atau siapa Emery Gini. banyak habiskan nonton video gitu kan. Gue dulu semua serba terbatas. Oke? Ya kan lo banyak Jadi sendiri. gue tidak bisa menganalisa lawan di Indonesia. Oke. Gue menganalisa di sana. Kenapa? Di hari match pertama mereka bermain, gue dapat video baru gue analisa. Ngerti nggak? Iya. Terbatas jadi ya. Semua serba terbatas. Tapi prinsip gue tetap sama dengan segala sikon adalah kita harus lihat lawan. Pada saat lawan di atas gue yang adaptasi. Oke. Lawan di bawah gue yang dominasi. Sebenarnya itu doang. Kalau lo gini kan dulu ada pelatih-pelatih nonton langsung ke stadion lawannya gitu kan. Kalau lo Gue juga. sebagai lo pelatih lebih enak mana? Lo nonton dari tribun nonton langsung atau lo nonton lewat video yang udah close up? Tribun. Lewat dari tribun. Gue dari tribun nonton satu babak dan itu gue haruskan pemain gue semua nonton. Oh, gitu. Satu babak dari tribun Biar kita lihat. nonton satu babak lihat. Kita ngelihat bukan menang kalahnya. Kita lihat pemain mana yang penting, pemain mana yang harus diwaspadai. Siapa yang lemah, siapa yang bisa dimanfaatkan, bola-bola apa yang itu doang. Itu satu babak cukup. Tapi mungkin kalau timnas iya bisa. Iya. Makanya kalau kita lihat Gareth Southgate kan datang dia mau lihat si ini. Tapi kalau klub kan lu gila lu Iya. tiap pertandingan. Makanya dulu Mourinho waktu dia masih di Barca sama siapa? Van Hal apa Brian Robson ya? Bobby Robson. Iya, dia kan yang jadi scoutnya sebenarnya, disuruh ngintipin lawan segala macam. Pelatih kepala hanya datang dengan informasi tersebut. Kadang-kadang iya dia datang, tapi kan jarang kalau level klub. Tapi mungkin kalau di video itu lebih praktis karena kan tadi kalau tribun kan hanya momentum tertentu. Kalau video kan dia bisa ngeliat kalau lagi pemainnya lagi jelek, lagi ada kesalahan-kesalahan apa yang bisa dimaksimalkan dari tim itu kan, tim lawan kan. Iya, Kalau ini yang gue bilang sebenarnya ini kerjaannya asistennya dia mungkin. Iya. Kalau zaman Dari dulu kan video kan. waktu pas-pasan, lu nggak selalu dapat video. nah kan iya benar. Jadi gue harus fleksibel gitu aja intinya. Oke, itu dia. Tapi kalau menurut kalian Jebret tim ini dengan adanya Mourinho dan juga ada teknologi dia menganalisa pemain dengan drone, menurut kalian akan membantu Roma meraih prestasi terbaiknya dan juga menangkan Harpa apa enggak? Sisi baiknya ada Mourinho jadi lebih rame lah Serie A. Ya, Oh gini, iya, gue juga setuju sih. Gue puter pertanyaannya sekarang. Drone ini kan sudah 10 tahunan lah. Udah dipakai, ya kan? iya. Kenapa pelatih hebat-hebat yang lain nggak dipakai? Kenapa baru Mourinho sekarang? Ya. Emang pelatih lain lebih tolol daripada Mourinho? Romanya yang telat Kan enggak kan? Berarti Romanya yang Iya telat kan? ya. Artinya ini orang pengen pansos aja. Ya silakan waktu dan tempat dengan Mourinho. Nah ini kalau kalian mau tahu metode pelatih tentang cara pelatih tentang kayak Mourinho, Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson semua udah ada bukunya. Nah kira-kira buku apa lagi nih yang bakalan dibahas di buku bola kita yang ada di channel Jebret Media bersama CEO. Podcast yang dibawain Pak CEO ini pasti bisa menambah inspirasi dan juga pengetahuan buat kalian semua. Nih lihat dulu nih edisinya Roy Keane dan per MU-annya. Bukan cuman gue dan Patrick Vieira, tapi juga banyak rivalitas lain yang kita bisa lihat di lapangan. Dan gue sekarang melihat bagaimana para pemain di tunnel malah peluk-pelukan sebelum pertandingan
berlangsung. Pada setuju sama dia kalau mereka membenci Arsenal dan para pemain Arsenal juga membenci United. Kalau Ronaldo waktu itu lebih kelihatan sopan dan kelihatan melugu. Dia memang berlaku seperti anak umur 17 tahun, sementara Wayne Rooney kelihatan lebih tua dari 17 tahun. Abis pemanasan, dia mau balik ke dressing room. Gary kasih tahu ke Roy Keane kalau ada beberapa pemain Arsenal yang bilang dan ngancem-ngancem dia. Waktu itu tuh main Arsenal dendam karena Phil Neville, bukan Gary-nya tapi Phil-nya, main kasar waktu itu ke pemain-pemain Arsenal. Roy Keane bilang fucking deal with it, you're not 11. Udahlah, lu hadepin lah, lu bukan anak umur 11 tahun katanya. Itu dia ternyata kata Roy Keane, Gary Neville paling kecil nyalinya karena diancam pemain Arsenal, dia malah ngadu bukannya dijabanin. Tapi ya mungkin Gary Neville itu beraninya kalau lawan Liverpool doang, kan dia berani tuh kalau lagi derby tuh berani banget ngamuk-ngamuk. Sama waktu Schmeichel jadi pemain City mau disapa ngambek tuh, nggak mau salaman. Sama jago ngejelekin orang jadi komentator kayak Coach Justin. Gimana Coach? Gue terbukti sukses sebagai pelatih, dia enggak. Itu bedanya. Tapi dia terbukti sukses sebagai komentator juga Coach. Enggak, dia menang duit aja. Menang rezeki dia. Gimana kalau ngeliat sedikit tadi Roy Keane bukunya? Ya, gue pernah ngeliat satu video setelah Roy Keane. Sebenarnya kan yang bikin IPL 2000-an ini menarik kan perseteruan Vieira sama Kane. Iya, yang di lorong itu ya. Di lorong berapa kali Sampai yang di mereka lapangan hajar-hajaran. juga. Jadi benar-benar duel yang Dua keren kapten lah. ya. Dan setelah itu kan ada satu video setelah mereka pensiun mereka ketemu lagi. Ya, yang itu yang punyanya Iya. BBC apa ya? Sky ya, Sky. Nah, terus mereka pura-pura seolah-olah kayak adu mulut, akhirnya bikin gimmick game kan. Iya, iya. Nah, itu yang sebenarnya dirindukan IPL sekarang, ya udah nggak ada lagi. Terlalu baik lah sekarang IPL. Tapi Coach lihat zaman sekarang emang nggak mungkin kan kayak gitu. Maksudnya kayak dulu kayak Ya, kata Roy Keane, lu betul. ke lapangan harus kayak perang, harus nggak boleh nyapa enggak. musuh lu. Karena sekarang sudah ada VAR, satu, dan kedua pemain itu udah manja. Pemain genre sekarang itu cemennya minta ampun, dan itu bukan hanya di Eropa, di seluruh dunia itu. Iya. Asli cemennya minta ampun, nggak heran juga Ji. Gue masih inget orang pernah tanya sama gue, apa bedanya 20 tahun yang lalu dengan sekarang, anak muda sekarang. Terus setelah gue pikir jawabannya cuma satu. Dulu gue liburan ke Iran, ke Taiwan, kemana. Nggak ada Google Map. Iya, Ngerti nggak? Nggak ada apa-apa. Usaha keras tuh nanya-nanya. Sekarang dulu itu survival skill kita tinggi. Betul, betul. Nah sekarang dengan semua dipermudah, Mudah, manja. survival skillnya jadi rendah. Iya. Ujung-ujungnya untuk gue jadi cemen. Iya, iya. Tapi orang tua dulu juga ngomong gitu, ke WC saya dulu naik turun gunung 2 kali gitu kan. Loh, iya. Selalu berubah. Kalau dibanding dengan 2 generasi sebelumnya, mereka jauh lebih keras. Mereka juga bilang generasi gue cemen. Ngerti nggak? Iya. Karena sesuai dengan teknologi dan kelihatan sekarang. Iya. I mean, kalau lu lihat siapalah temen yang di timnas apa namanya saling ngadu habis pertandingan peluk-pelukan apa. Iya, iya. Itu dulu nggak Nggak ada peduli kayak lu. gitu ya. Ribut-ribut ya. Kalau sekarang Ribut kan, lu. sekarang bahkan lagi half time-nya ngobrol, terus kadang-kadang habisin Iya. 90 menit langsung peluk-pelukan, Tukeran tuker baju. baju. Lu tidak mungkin Ji, tidak mungkin. Contoh Neymar, Messi. Beruntung mereka Maunya di, sama di, Haaland. di lapangan tidak ketemu. Nggak mungkin lu hantem-hanteman. Iya, benar sih kayaknya mereka Tidak udah mungkin. udah ada unsur pertemanan yang tidak. Dulu masih terjadi. Iya. Dulu itu masih terjadi. Lu masih inget Rooney sama Ronaldo. Cristiano Ronaldo? Iya, Euro kan. Ngerti nggak? Iya, iya. Main di MU tapi ribut. Satu dikasih kartu merah dan lain-lain. Satu ngasut Ya, at least lebih keras lah. Kalau zaman sekarang, aduh. Nah, kalau ngomongin zaman sekarang, pemain yang juga manja dan juga rajin update media sosialnya ada pemain MU Paul Pogba yang katanya udah mulai mempertimbangkan bersama agennya untuk cabut ke PSG. Apakah ini sebuah win-win solution buat MU dan juga PSG? Nah, lo tadi sempat nyebut ini kan pemain yang suka posting di sosmed. Yoi. Nah, ini agak sedikit lagi nih balik yang tadi. Kenapa pemain sekarang juga agak lebih jaim? Karena mereka udah tahu jual diri dalam tanda kutip. Oke. Jadi dia udah endorse, dia bisa jualan di sosmed dan sebagainya. Jadi kalau dia berlaku seperti Roy Keane, nggak ada orang yang mau ngasih duit untuk lo endorse. Itu menurut gua salah satu alasan juga gitu. Nah, Berkat teknologi. berkat teknologi. Jadi ada two sides of a coin ya. Jadi memberikan mereka penghasilan tambahan, tapi juga membuat mereka jadi menurut gue jadi nggak seru kita Jadi sebagai penonton. cemen. Jadi cemen gitu. Nah, Pogba pun juga sekarang image-nya naik banget karena dia orangnya rajin update media sosial, katanya bikin rame kayak party lovers. Gini, yang kita lihat kan Pogba
yang aktif, Lingard sebelumnya. Iya. Karena mereka tidak berprestasi, jadi sama netizen dianggap sosok. Iya. Lu lihat Messi, Nggak banyak berapa? kaya. Paling banyak, bahkan ngalahin Ronaldo sekarang. Apanya? Sosmednya. Sosmednya. follower. Bukannya Ronaldo enggak, Ronaldo likes-nya Messi, kalau followersnya Ronaldo masih. Oke, Hah. berapa income yang dua orang itu dapat? Mereka nggak banyak berulah. Iya, nggak Justru banyak. yang berulah-berulah itu nggak biasa-biasa aja. dianggap, ngerti nggak? Nah ini kalau pindah ke PSG sebuah dream come true dong buat Raiola dan Pogba yang memang katanya gold digger dan juga Dream come true buat si Mino Raiola Raiola. jangan. Enggak, sebenarnya kan di kampungnya si Pogba juga, dia kan kampungnya Paris. itu pinggiran Paris itulah kalau nggak salah. Jadi dan di situ dia waktu itu gue tempat latihannya Prancis, timnas nasional Prancis tahun 2016. Gue sempet ke situ dan memang pas latihan karena memang mainnya kalau nggak salah di Versailles apa gue lupa lah pokoknya. Di situ iya maksud gue dia pulang ke PSG, pulang ke kampungnya dia dengan gaji tinggi. Ya, dan tim yang punya jaminan mengasih gelar, ya why not gitu loh. Apalagi plus tadi juga Raiola berkepentingan untuk cari cuan di situ. Jadi wow. Kalau buat MU sendiri masih berpeluang ini besar nggak Kalau sih? gue bilang kalau jadi Karena MU, kemarin kan jual dia aja. udah mainnya kadang bagus, Karena kadang berapa jelek. kali dia nggak main justru bagus kan. Iya, iya, Dia sempat McDominay. Nggak juga, Sempat- dia iya, nggak- sempat bagus, sempat jelek juga. Kita harus fair bahwa memang dia ada momen di mana dia tidak main bagus, tapi secara overall mayoritas dia punya kontribusi besar karena gaya bermainnya Ole itu lebih mengandalkan skill individu, skillnya Pogba, skillnya Bruno. Kalau dibilang apakah untung tergantung duitnya, berapa ya? yang mau dibayar. Gua rasa di atas 70 lah. Tapi kalau dibilang apakah Pogba Kehilangan besar buat MU. irreplaceable, enggak juga. Ya enggak juga kan. Iya, Makanya iya. itu kalau gue bilang dengan keadaan sekarang. Kalau duitnya segede itu mah Iya, nggak dilepas kan. yang gue Ambil, rasa kan nggak mungkin ambil. di bawah 60-70 juta. Mungkin Iya. ya, harusnya 80-90 lah. Kalau 70-80 juta, gue bilang ambil MU juga untung. Iya, iya, Ngerti iya. nggak? Iya. Tapi cuman kalau 40-50, Nggak mungkin juga Nggak bisa. kok 40. Beli Fred aja nggak bisa itu. Dimain di Liga 1. bukan kontraknya habis kan tahun Iya. depan. Beli Fred aja juga Lu nggak harus bisa jual. soalnya. Kalau Nah, kalau 1 tahun kan masih tinggi kok. kontrak lu habis, iya. Tapi kalau lu nggak jual tahun Iya, ini iya. kan Oh iya. gratis. Makanya 80, gua Loh, rasa 70. gue kalau jadi PSG, gue kan udah ini ya. Seandainya gue jadi Agree. PSG, tungguin 6 bulan lagi. gue kan udah beli pemain banyak. Iya. Ibarat cukup lah. Tungguin Gue dulu. kasih lu DP 10 Gentleman juta, agreement dulu Pogba, ya. gentleman agreement, tahun depan lu ke gue for free. Aduh, ya. Kita lihat nanti apakah seperti apa Pogba masa depannya, apakah memang mempertimbangkan cabut atau justru katanya isunya juga lagi ditawarin kontrak baru sama MU. Kalau ngomongin sedikit nih, sebelum kita tutup, isu soal Luke Shaw yang katanya main dari partai beberapa partai dari fase knockout, dia katanya rusuknya patah. Ini mungkin gak sih dari sisi pemain patah masih bisa main dengan Gue maksimal sih ini? agak lebay gue bilang ini. Tapi ini dari Lu ini lihat loh. kemarin gue lihat berita, bukan gue lihat video klip di Twitter, Luke Shaw, Declan Rice sama si Walker liburan ke Siprus. Oh, yang di Mykonos ya. Iya. Jadi setelah turnamen ini mereka liburan, Ya. nggak mungkin separah itu. Ya mungkin Oke. retak kali. Ya, mungkin retak ya. Retak Kalau mungkin masih iya. bisa. Iya, kalau retak masih bisa. Kalau patah lu Pasti napas sakit itu itu. Iya. Nusuk gitu kan. Napas lu kan nahan Iya, iya. kerusuk. Berarti itu kayaknya Apalagi kan tulang rusuknya cuma 1 kan. Hah, emang cuma satu? Kok bisa tuh langsung cuma satu? Mas? Satu rusuknya hilang. Oh, langsung hilang. Kalau yang perempuan cepat. Kadang-kadang emang ini ya Panji tuh agak kurang peka loh kayak Biasa gitu. biasa sama Abrar atau bakal. Biasa mainnya sama laki, kurang Oh, itu kurang bukan peka. receh, terlalu receh. Jadi hari ini kita udah bahas soal Liverpool udah ya. Udah, AS Roma. Udah. Kalau ada formasi mereka berdua nih harus diingatkan terus selalu. AS Roma. Nah terus udah tadi udah apa lagi? MU, Arsenal. Besok mau apa nih kita bahas nih? Pokoknya harus ada dari Serie A, harus ada dari La Liga. La Liga, Coach Yasin pasti nanti dapat nih bagian. Besok terserah lu mau bahas apa, nggak ada gue ini. Apa orang gue ini? Olimpiade lagi main kan. Aduh. Ada. Kita Olimpiade menarik tuh bahas fasilitas tempat tidur anti seksnya buat para pemain Olimpiade. Ya banyak tuh di Lah beneran itu beneran katanya. Nggak boleh. Oke. Lu besok bahas yang garing-garing aja. Yang seru-seru Jumat kita bahas. Oke. Karena besok jadwalnya akan saya rubah menjadi Coach Justin siaran. Oke. Gak bisa gue janjian udah. Bos tutup bos, ini gaji buta bos. Tutup. Ya udah gaji buta. Berarti terima kasih ya buat hari ini. Apalagi sih pokoknya Ya udah. bahasanya udah banyak. Jangan lupa di subscribe di like gitu ya. Jangan nonton DPI besok juga. Stay tune semuanya Oh, dan jangan lupa komenin juga soal Liverpool tadi. Oh, iya. Kayak apa
kesulitan masuk ke zona UCL ataukah justru malah bisa cucung gitu. Nantinya juga DPI juga bakalan buat perkiraan ya versi Pandit, versi kalian kira-kira 4 teratas siapa nih? Kalau kita lihat di musim lalu kan Jalu ya, yang Iya, agak iya. bener sedikit gitu loh. Walaupun tetap ngawur. Oke, sampai ketemu, Liberty Team. Bye-bye.